Selamat pagi, Shalom. Nama saya Richard Alexander. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak Jepang pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. BPUPKI terdiri dari 63 orang yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir Soekarno. Gagasan mengenai dasar negara yang dikemukakan oleh masing-masing tokoh, yaitu pada 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan gagasannya, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Setelah itu dilanjutkan oleh Mr. Soepomo pada 31 Juni 1945. Gagasannya yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasannya, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan mengenai rumusan 5 dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai masa sidang pertama ini, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggota 9 anggota yang diketuai oleh Ir Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Tugasnya adalah mengelola usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada 22 Juni 1945. Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar. Sidang ini juga membicarakan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotas 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Ir Soekarno. Panitia ini
menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan UUD. Panitia perancang UUD juga membentuk panitia lebih kecil beranggota 7 orang yang diketuai oleh Soepomo untuk merumuskan batang tubuh UUD. Pada 14 Juli 1945, panitia perancang UUD yang diketuai Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh UUD. Dengan demikian, panitia perancang UUD telah selesai melaksanakan tugasnya. Pada 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk panitia perancang UUD. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya, dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Ir Soekarno dan wakilnya DRS Mohatta. Sebagai penasihat diangkatlah Mr. Ahmad Subarjo. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI terdiri atas 21 orang. Kemudian ditambah 6 orang, jadi jumlahnya 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan penggantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional, yakni Ir Soekarno, DRS Mohatta, dan Dr. Rajitman Widyodiningrat dipanggil ke Saigon, Dalat, Vietnam, untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Informasi tersebut, yaitu pelaksanaan kemerdekaan, akan dapat dilakukan dengan segera, dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada 14 Agustus 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Kemudian Syahrir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta. Bersama Muhammad Hatta, Syahrir menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang. Mereka beralasan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Perbedaan ini mendorong para pemuda kembali berunding menjelang 16 Agustus 1945. Rapat itu dihadiri oleh Sukarni, Chairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudanco Singkih, dan Dr. Sucipto. Mereka menyepakati untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta disambut baik oleh pasukan peta pimpinan Sudanco Subeno. Niat para pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta tidak terlaksana. Kedua tokoh golongan tua tersebut masih mempunyai wibawa yang cukup besar. Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum adanya pernyataan resmi dari pihak Jepang tentang menyerah. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Subarjo datang beserta sekretaris pribadinya, Sudiro, memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang. Mendengar berita tersebut, Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan RI di Jakarta. Ahmad Subarjo
memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari. Pada malam hari 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta beserta rombongannya berangkat menuju Jakarta, lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda yang dianggap aman dari ancaman militer Jepang. Karena Laksamana Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di sana, rumusan teks proklamasi disusun I.R. Soekarno. I.R. Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mohatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Pada pukul 4 WIB, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Akhirnya, seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Permasalahan muncul mengenai siapa yang harus menandatangani teks proklamasi tersebut. Hatta mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Soekarno mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir. Cukup oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Soekarno juga mengusulkan agar Soekarno yang membacakan teks proklamasi tersebut. Usulan dari Soekarno diterima. Kemudian, Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah ketikan Sayuti Melik, yaitu kata tempoh diganti menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Penulisan tanggal yang tertera di Jakarta 17/8/05 menjadi di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Selanjutnya, Soekarno mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta. Usulan tersebut diterima. Pertemuan kemudian bubar setelah penentuan waktu upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Dr. Muwardi memerintahkan kepada Latif Hendraningrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Latif dalam melaksanakan pengamanan dibantu oleh Arifin Abdurrahman untuk mencegah gangguan tentara Jepang. Tepat pukul 10 WIB, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan S. Hood. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekian dari penjelasan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, Shalom.